Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, atas nikmat hidup, nikmat sehat, serta nikmat rasa berkecukupan, atas rezeki yang beliau berikan kepada kita. Dan tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang merupakan suri tauladan bagi para umat-umat mukmin. Hadirin sahabat mukmin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan sedikit kultum singkat dengan tema surat Al-Kafirun, di mana ada dua poin penting, yaitu asbabun nuzul surat Al-Kafirun dan keutamaan serta manfaat surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah atau biasa kita sebut sebagai surat Al-Makkiyah, di mana surat ini turun dan terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Arti dari surat Al-Kafirun adalah orang-orang kafir, di mana kutipan ayat tersebut diambil dari firman Allah pada surat Al-Kafirun ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. Di mana surat ini memang secara tidak langsung atau ditujukan terhadap seruan kepada kaum-kaum kafir. Baik, poin pertama, sahabatku yang dirahmati Allah SWT, asbabun nuzul surah Al-Kafirun ini menurut para sahabat Nabi Muhammad SAW digolongkan menjadi 3 versi, di mana pada intinya asbabun nuzul surah Al-Kafirun ini diturunkan karena dahulu kala saat Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya berdakwah di kota Mekah, di mana dahulu kala zaman tersebut masyarakat yang mendominasi adalah masyarakat kaum kafir Quraisy, dan tidak semerta-merta bahwa dakwah yang dilancarkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya berjalan dengan lancar. Namun banyak sekali godaan, cacian, makian, rintangan, dan memang tidak mudah dalam menyebarkan agama Islam di situasi di mana yang mendominasi adalah kaum kafir. Namun beliau Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya tetap menjalankan akidah Islam serta berdakwah serta menyebarluaskan agama Islam kepada kaum-kaum di sana yang tentunya belum mendapatkan ilham serta rahmat dari Allah serta hidayat juga yang belum diterima mereka, sehingga bisa bergabung dan memeluk agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya tidak secara terang-terangan dalam berdakwah, namun mereka menggunakan strategi secara berdiam-diam dari satu tempat ke tempat lain. Sahabatku mukmin yang dirahmati Allah SWT, asbabun nuzul yang pertama menurut sahabat Nabi, versi sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Hatim bersumber dari Ibnu Abbas, di mana pada intinya asbabun nuzul versi pertama ini adalah dahulu kala Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya saat berdakwah sangat ditentang keras oleh para kaum kafir Quraisy saat itu. Kaum kafir Quraisy menganggap bahwa hal tersebut merupakan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan beragama kaum kafir Quraisy saat itu, karena hal tersebut bertentangan dengan pandangan yang dianut
oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Mereka menghalalkan segala cara untuk menghentikan serta menghalang-halangi kegiatan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian versi yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abdur Razak yang bersumber dari Ibnu Munzir, di mana pada intinya untuk versi asbabun nuzul yang kedua ini adalah kaum kafir Quraisy saat itu mengiming-imingi Nabi Muhammad SAW, di mana apabila Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang mereka kaum kafir Quraisy sembah selama periode tertentu, dalam kaitan di sini adalah 1 tahun, maka para kaum kafir Quraisy tersebut akan menyembah kembali Tuhan yang disembah Nabi Muhammad selama kurun 1 tahun juga. Dan ini merupakan kesalahan atau bertentangan dengan akidah Islam yang diajarkan pada agama Islam kita, dimana apabila kita menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada batasan waktu atau periode tertentu. Namun saat kita masih dalam kandungan, lahir hingga nanti kita meninggal sampai di akhirat nanti, kita tetap menyembah Tuhan semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian asbabul nuzul yang ketiga, menurut versi dari sahabat Nabi Ibnu Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina, di mana dahulu kala di dalam golongan kaum kafir Quraisy terdapat banyak tokoh-tokoh terkemuka. Di antaranya ada Khalid bin Al-Mughirah, di mana banyak orang kaum kafir Quraisy saat itu mengiming-imingi Nabi Muhammad SAW dengan mengajak bahwa merayu apabila Nabi Muhammad SAW menyembah Tuhan yang mereka kaum kafir Quraisy sembah, maka beliau Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan harta, kekayaan, serta pasukan yang banyak. Itu adalah 3 versi asbabun nuzul surah Al-Kafirun berdasarkan yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian, selanjutnya adalah keutamaan serta manfaat apabila kita mengamalkan surat Al-Kafirun setiap harinya. Di mana yang pertama adalah surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita tentang toleransi dalam beragama, di mana terdapat firman Allah dalam surat Al-Kafirun ini di ayat terakhir yang mengajarkan kita tentang toleransi dalam beragama. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal itu bisa ditafsirkan bahwa kita dalam berkehidupan tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujud serta kepercayaan yang sama, di mana hal ini wajar dan memang Allah mengkodratkan kita untuk hidup secara berbeda-beda dan berdampingan, di mana Allah menguji kita tentang keimanan kita serta rasa kepedulian kita terhadap sesama. Kita tidak boleh mencampuri atau mengurusi masalah agama lain, tetapi kita dianjurkan untuk saling menghargai serta menghormati segala bentuk kegiatan atau urusan antar umat beragama. Kemudian surat Al-Kafirun ini memiliki keutamaan bahwa salah satu surat yang ditakuti oleh iblis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas selaku sahabat Rasulullah SAW. Kemudian menurut Syekh Ibnu Abbas, di mana beliau meriwayatkan bahwa membaca surat Al-Kafirun sebanyak 4 kali sama saja dengan menghatamkan Al-Quran. Namun bukan berarti kita selalu membaca surat Al-Kafirun sebanyak 4 kali dan kita sudah menghatamkan Al-Quran. Kita tetap dianjurkan sebagai umat muslim, sebagai umat mukmin, sebagai umat yang beriman untuk mengamalkan
membaca Al-Quran setiap harinya. Saudara-saudaraku sekalian, kesimpulan dari surat Al-Kafir ini merupakan seruan kepada umat muslim kepada umat beragama tentang indahnya bertoleransi dalam beragama. Kemudian surat Al-Kafir ini merupakan seruan yang secara terang-terangan kepada orang-orang musyrik bahwa kaum muslimin tidak melakukan penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang mereka kaum kafir lakukan, di mana kaum kafir ini beribadah secara tidak ikhlas karena mereka percaya bahwa Tuhan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kultum singkat dari saya tentang surah Al-Kafirun. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Karena kita manusia adalah tempatnya salah, dosa, dan lupa. Dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.